Selamat pagi Pak Windarko dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, ini dari kelompok kami untuk ujian tengah semester di Kota Pengantar Bisnis Digital. Kami mempunyai produk yang bernama Hello Moped, yaitu mengenai aksesoris dan hiasan. Ini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Raffi Rashid Farezi. Lalu ada saya Dwi Nanto. Ada saya juga Pak Nugraha. Ada saya Sultan Alwar Prayoga. Dan terakhir ada saya Yasmin Herlambang. Oke, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu Wearlock ini. Wearlock ini kan merupakan sebuah nama bisnis yang punya kita yang menggabungkan dua elemen penting, yaitu ada wear dan lock. Nama ini mencerminkan konsep yang kuat tentang produk dan identitas bisnis kami. Wear, kata ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti barang yang dikenakan atau dipakai. Ini mengacu pada produk yang dijual oleh bisnis kita, seperti aksesoris atau hiasan yang digunakan langsung oleh konsumen. Kata wear menyiratkan bahwa produk-produk kami tidak hanya dibuat untuk dilihat, tetapi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, produk yang kami jual memiliki nilai praktis, fungsional, sekaligus estetis bagi pelanggan. Dan ini bisa termasuk hiasan, jam tangan, atau aksesoris lainnya seperti keychain yang menambahkan nilai gaya dan personalisasi bagi konsumen. Dan selanjutnya ada lock. Lock adalah singkatan dari lokal yang merujuk pada asal usul produk. Menambahkan kata lock menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan oleh Wearlock adalah hasil karya atau produksi atau produsen lokal. Ini mencerminkan komitmen bisnis kami untuk mendukung ekonomi lokal, memperdayakan kreator lokal, lalu serta mempromosikan keunikan dan kualitas produk kami dari komunitas atau negara kita. Hal ini juga bisa menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan etika produksi dan ingin mendukung produk buatan dalam negeri sendiri. Secara keseluruhan, Wearlock adalah nama bisnis yang mencerminkan produk yang berkualitas, bergaya, dan lokal. Melalui nama ini, Wearlock menangkap pentingnya konsumsi produk lokal yang fashionable dan terjangkau, sekaligus mendukung industri kreatif lokal. Oke, selanjutnya. Oke, lalu di sini ada model bisnis dari perusahaan kita, bisnis e-commerce kita, model bisnis aksesoris berbasis e-commerce. Yang pertama ada akses pasar yang lebih luas. E-commerce memungkinkan bisnis yang menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, bahkan global, tanpa harus terikat pada lokasi fisik. Produksi aksesoris kami bisa dijual ke seluruh Indonesia atau luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan memiliki toko fisik di berbagai tempat. Lalu operasional 24 jam. Nah, platform digital memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk membeli kapan aja tanpa terikat jam buka toko. Lalu hal ini meningkatkan potensi penjualan karena pelanggan dapat berbelanja kapanpun yang sesuai kenyamanan mereka. Lalu pengurangan biaya overhead. Biaya untuk menjalankan bisnis e-commerce lebih rendah dari toko fisik, terutama dari segi sewa tempat. Nah, lalu ada listrik dan staff. Dengan e-commerce kami dapat berfokus pada inventaris dan pemasaran tanpa perlu bayar karyawan untuk melayani langsung. Nah, lalu di sini ada personalisasi dan analitik. Dengan sistem digital, kami melacak perilaku dan pelanggan, mengumpulkan data preferensi dan menganalisis tren belanja. Ini memungkinkan kami memberikan rekomendasi produk yang relevan dan mempersonalisasi pengalaman belanja yang pada akhirnya meningkatkan konferensi penjualan. Lalu ada fleksibilitas dalam manajemen. Nah, bisnis e-commerce yang memungkinkan kami untuk mengolah inventaris dan penjualan secara fleksibel. Kami dapat menambah produk baru, melakukan promosi, atau mengubah harga secara instan tanpa harus mencetak ulang katalog fisik atau melakukan penyesuaian toko. Lalu ada skalabilitas. E-commerce memberi peluang untuk memperluas bisnis dengan cepat. Kami bisa mulai dari skala kecil dan tumbuh sering dengan peningkatan permintaan tanpa harus menambah banyak modal untuk ekspansi fisik. Oke, jadi ini ada desain web yang kita buat. Yang pertama kita juga sempat menaruh untuk pembukaan supaya konsumen bisa melihat dulu nih apa yang mereka cari. Menyelam ke dunia yang penuh dengan aksesoris yang unik dan desain yang lebih baik, kami menyediakan itu semua. Ini juga kami buat untuk frequently question yang sering ditanyakan oleh para konsumen. Maka dari itu kita membuat seperti ini supaya mereka langsung paham dan nggak ada yang bertanya lagi. Ini juga ada lokasi
toko kami atau tempat produksi kami, yaitu ada di UPJ Miniloop. Ini sebenarnya ada nomor teleponnya juga, tapi ntar aja kita bahasnya. Ini ada email, ada address, sama working hours. Barang apa aja sih yang dijual? Ini secara singkat aja, ada jam tangan, ada wall art aksesoris, ada anting, one set ring, sama yang baru ada topi. Oke, di sini kita masuk ke sistem keamanan. Apa aja sih sistem keamanannya? Nah, yang pertama itu ada enkripsi SSL atau Secure Socket Layer. Apa situs e-commerce yang aman harus menggunakan SSL untuk memastikan bahwa semua informasi pribadi yang diberikan oleh pelanggan seperti nomor kartu kredit dan informasi login dienkripsi dan dilindungi dari ancaman pihak ketiga. Yang kedua ada keamanan pembayaran. Menggunakan gateway pembayaran yang terpercaya seperti Netrans, Doku, ataupun PayPal. Memberikan jaminan bahwa transaksi keuangan pelanggan itu dilindungi. Gateway ini menggunakan enkripsi dan sistem deteksi penipuan untuk melindungi pembeli dan penjual. Dan yang ketiga ada sertifikat PCI DSS Compliance. Sertifikat ini memastikan bahwa toko online mematuhi standar keamanan untuk menangani informasi pembayaran. Ini sangat penting untuk melindungi data kartu kredit dan debit pelanggan dari peretasan. Dan yang keempat, di sini ada autentikasi dua faktor, yaitu menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan mengharuskan pengguna untuk memverifikasi identitas mereka melalui kode verifikasi yang ditambahkan. Yang kode verifikasi tambahan yang dikirimkan melalui email atau SMS. Yang kelima ada pencegahan fraud. Menggunakan perangkat lunak anti fraud yang memantau pola pembelian yang mencurigakan dapat membantu mengurangi resiko penipuan. Misalnya, deteksi transaksi berjumlah besar yang tiba-tiba dari akun baru dapat mengindikasikan adanya penipuan. Dan yang keenam itu ada back-end system security. Selain perlindungan untuk pelanggan, sistem back-end atau database dan server itu juga harus aman. Kenapa? Karena menggunakan firewall membatasi akses staff dan selalu memperbarui perangkat lunak merupakan langkah penting untuk melindungi data internal bisnis. Oke, kemudian ada demografi dan target pasar kelompok kami. Yang pertama itu usia. Kalau soal usia, target pasar utama aksesoris itu biasanya berkisar pada usia 18 sampai 35 tahun. Nah, kelompok yang paling aktif berbelanja secara online itu cenderung mengikuti tren mode. Kemudian usia 35 sampai 50 tahun juga menjadi pasar potensial, khususnya itu untuk aksesoris yang lebih elegan dan lebih mewah. Misalnya ya perhiasan kelas atas atau aksesoris bergaya yang klasik. Kemudian soal jenis kelamin, nah perempuan itu umumnya menjadi target pasar yang paling besar untuk produk aksesoris. Mengingat kecenderungan mereka itu sebagai perempuan itu untuk membeli fashion seperti perhiasan, tas, dan hiasan lainnya. Tetapi laki-laki juga merupakan pasar yang berkembang, terutama itu untuk aksesoris itu seperti jam tangan, gelang, atau dompet dengan desain yang maskulin. Oke, kemudian ada pendapatan. Nah, kelas menengah ke atas itu target biasanya adalah konsumen dengan pendapatan menengah ke atas yang memiliki daya beli untuk aksesoris berkualitas tinggi atau edisi yang terbatas. Selanjutnya untuk kelas menengah, nah segmen ini bisa ditargetkan dengan aksesoris yang lebih terjangkau, tapi dengan harga yang terjangkau itu dia tetap bisa mengikuti tren dan memiliki kualitas yang baik. Oke, slide selanjutnya.
Oke, berikutnya ada gaya hidup. Nah, fashion conscious individualis itu mereka yang sangat memperhatikan tuh penampilan dan selalu mengikuti tren mode terkini. Dan berikutnya ada conscious consumer. Nah, dengan fokus pada produk lokal atau berkelanjutan, kami bisa menarik pelanggan yang peduli dengan keberlanjutan dan ingin mendukung industri lokal. Kemudian soal lokasi, urban millennial dan gadget itu konsumen yang tinggal di kota-kota besar itu cenderung lebih sering belanja online dan memiliki preferensi itu terhadap aksesoris yang trendy dan fashionable. Nah, kalau untuk penduduk daerah suburban atau suburban dengan akses yang lebih terbatas tuh ke toko-toko fisik, mereka itu bisa mengandalkan e-commerce untuk mendapatkan produk yang lebih stylish dan tidak selalu tersedia di tempat tinggal mereka. Oke, kemudian yang terakhir itu ada preferensi belanja. Yang pertama ada digital natives. Nah, konsumen yang sudah terbiasa dengan teknologi belanja online itu akan lebih mudah, lebih gampang terhubung dengan brand melalui media sosial dan website penjualan. Nah, mereka itu yang menghargai kenyamanan. Jadi e-commerce itu menyediakan solusi buat orang yang lebih memilih kenyamanan apabila dia belanja dari rumahnya masing-masing. Jadi dengan sistem keamanan yang kuat dan strategi pemasaran yang tepat itu, bisnis aksesoris e-commerce seperti kami ini, seperti Weblog ini dapat memanfaatkan potensi pasar yang luas dan terus berkembang di era digital. Di sini ada SWOT section, yaitu ada strength produk lokal ini. Produk-produk lokal ini memberikan daya tarik tersendiri karena keunikan desain dan kualitas yang tidak bisa ditemukan di produk massal. Ini juga mendukung tren konsumen yang mencari barang-barang buatan lokal dan etis. Kedua ada weakness. Weakness ini persaingan ketat. Di dunia e-commerce itu, Weblog bersaing dengan berbagai bisnis aksesoris lainnya, baik dari produk lokal maupun sampai internasional. Kompetisi harga dan promosi diskon yang intensif juga dapat menekankan margin keuntungan. Selanjutnya ada opportunity. Tren konsumen yang beralih ke e-commerce bertumbuh pesat ke e-commerce, terutama sejak pandemi memberikan peluang besar bagi Weblog untuk menangkap pasar konsumen yang kini lebih nyaman berbelanja secara online. Dan yang terakhir ada trik, persaingan harga. Produk aksesoris yang diproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih murah dari luar negeri seperti dari Cina dapat memberikan tekanan terhadap produk Weblog, terutama di segmen pelanggan yang sangat sensitif terhadap harga. Boleh? Ini kami mau jelaskan contoh web yang kami punya. Nah, ini adalah website yang kita bikin. Oke, yang pertama ada di atas ada beberapa ini yang contoh seperti kita berafiliasi dengan brand-brand besar, misalkan Google, Red Bull segala macam. Terus di sini ada contoh produknya. Di sini bisa diklik segala macam. Di sini ada beberapa ada beberapa produk juga yang kita lihat. Inilah, nah yang kalau ini tuh kita naruh seperti kayak testimoninya di sini, nanti akan muncul chat atau bintang yang mungkin akan segera ditambahin. Nah, lalu sini juga ada kayak misalkan barang-barang yang udah lama terus ingin dibeli, ini ada. Dan di sini ada deskripsi produk, di sini juga ada nanya. Di sini kalau mau nanya-nanya, di sini ada frequently asked question. Lalu di sini ada media sosial kami di Instagram, bisa diklik. Nah, lalu muncul Instagram kami. Weblog. Lalu balik lagi ke website.
Nah, di sini kalau mau login atau apapun tinggal masukkan username, email, nomor telepon, atau di sini bisa ngedeskripsiin apa yang mau di link. Terus lalu ada di sini produk kami, contohnya fotonya dijelaskan oleh Rashid. Ini kitchen config. Dan ini ada aksesoris kacamata. Ini ada kalung bisa kita ganti-ganti. Dan di sini ada cincin yang menambah fashionable para mahasiswa. Boleh video selanjutnya? Di sini ada jam tangan agar tidak selalu tepat waktu, dan di sini ada keychain lagi karena keychain itu berguna ya buat mahasiswa. Di sini ada kalung menambah look elegan pada kita. Dari koleksi yang terutama koleksi kita itu pada affordable prices ya, yang pasti harganya terjangkau sih. Di sini ada koleksi kita. Ya, jadi mungkin ini ada beberapa contoh produk yang bisa kalian lihat nih. Ini juga kita udah menyediakan websitenya, ada 8 postingan juga karena baru dibikin juga. Videonya juga udah lengkap, tujuannya buat apa, videonya juga, video marketing juga udah ada. Jadi kita tuh mencari target pasarnya yaitu anak muda. Sebenarnya semuanya bisa sih, tapi memang banyak anak muda gitu. Mungkin ini aja untuk penjelasan kita. Jadi ini aksesoris bisa dipakai untuk kalian kapanpun dan dimanapun bisa kalian gunakan. Jadi dari kami, jangan lupa untuk memesan barang-barang yang ada di Werelog. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.